Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model distribusi perjalanan pada bagian 1. Oke, di sini ada model distribusi perjalanan dalam urutan model 4 langkah. Kita minggu lalu ya, pertemuan minggu lalu kita bahas tentang trip generation. Nah, untuk minggu ini kita bahas tentang trip distribution. Nah, di sini nanti kita akan bahas tentang pengertian, yaitu ada definisi, aspek filosofi, dan contoh perhitungannya. Nah, ini untuk pengertian distribusi perjalanan. Pemodelan distribusi atau sebaran perjalanan merupakan suatu tahapan pemodelan yang memperkirakan distribusi jumlah perjalanan atau pergerakan yang berasal dari suatu zona asal atau origin menuju ke suatu zona tujuan atau destination. Kemudian model sebaran perjalanan juga melibatkan proses kalibrasi persamaan-persamaan yang akan menghasilkan seakurat mungkin hasil model terhadap hasil observasi lapangan dari pola pergerakan asal dan tujuan lalu lintas. Nah, ini untuk filosofi atau skematik pengertian distribusi perjalanan. Di sini kemarin ya untuk konsep bangkitan dan tarikan perjalanan, di mana perjalanan dimulai dari zona I menuju ke zona J, di mana TIJ ini adalah jumlah lalu lintas atau jumlah pergerakannya. Nah, untuk konsep bangkitan dan tarikan perjalanan ini menuju ke suatu tata guna lahan ya, atau satu tata guna lahan yang bisa menarik dari berbagai arah. Kemudian untuk konsep distribusi perjalanan ini misalkan dari zona I kemudian menuju ke zona J, di mana TIJ atau jumlah perjalanan ini masih dibagi lagi menjadi TIJ1, TIJ2, dan TIJ3. Nah, di mana TIJ1 ini menuju ke JI1, kemudian TIJ2 ini menuju ke J2, dan TIJ3 ini menuju ke J3. Jadi di sini kita akan bahas tentang pergerakan atau distribusi perjalanannya menuju ke beberapa tata guna lahan ini. Kemudian di sini ada kebutuhan data untuk model distribusi perjalanan. Yang pertama ada data pola pergerakan atau perjalanan asal tujuan antar zona sebagai jumlah arus lalu lintas yang dapat berupa kendaraan, penumpang, atau barang. Kemudian yang kedua ada matriks interzonal transport impedance, yaitu jarak, waktu, atau biaya. Kemudian yang ketiga distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah pergerakan untuk setiap kategori transport impedance tadi. Kemudian selanjutnya ada data distribusi perjalanan. Di sini survei wawancara di rumah dan survei lalu lintas lainnya atau OD survei dan traffic counting survei yang akan menghasilkan pola lalu lintas antar zona-zona dalam daerah studi, di mana survei-survei ini juga akan memberikan jumlah pergerakan interzona dan intrazona. Kemarin kita sudah bahas ya untuk gambarnya. Kemudian jumlah pergerakan interzona tersebut dapat dijadikan data untuk menggambarkan pola sebaran perjalanan yang terjadi. Kemudian untuk jumlah arus pergerakan dinyatakan dalam matriks pergerakan atau matriks asal tujuan atau MAT atau OD matriks. Nah, di sini ada matriks asal tujuan atau MAT. Nah, MAT ini disusun sebagai matriks 2 dimensi dengan jumlah baris dan kolom disesuaikan dengan jumlah zona yang diamati. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada zona asal yang warna hijau, kemudian di sini yang warna ungu ini adalah zona tujuannya. Kemudian zona asal I terlihat sebagai baris dari matriks. Nah, ini yang I atau zona asalnya. Kemudian yang menjelaskan dari mana sejumlah perjalanan berasal. Dan zona tujuan J terlihat sebagai kolom dari matriks. Nah, ini yang tujuan, ini warna ungu. Yang menyatakan kemana sejumlah perjalanan didistribusikan. Kemudian jumlah lalu lintas antara zona I dan zona J dinyatakan dengan TIJ. Ini jumlah lalu lintasnya ada T11, T12, T21, T22, dan semuanya yang warna kuning ini. Di mana nanti kita menghitungnya dari baris ke kolom ya. Jadi misalkan ini zona untuk T11 berarti dari baris ini ke kolom ini. Kemudian untuk T21 berarti duanya dari baris, satunya dari kolom, dan seterusnya. Kemudian total trip production dan trip attraction dapat dihasilkan dari informasi MAT. Untuk setiap zona asal, jumlah pergerakan dalam satu garis akan menghasilkan total trip production.
pada suatu zona tertentu dan jumlah kolom akan menghasilkan trip attraction untuk zona tersebut. Ini ya, untuk zona asal atau total OI, ini berarti dari yang baris tadi ya ditotalkan. Jadi T11, T12, 13, 14 dan seterusnya nanti ditotalkan. Nah, ini untuk jumlah pergerakan di zona asalnya atau trip production. Nah, kemudian untuk yang total DJ ini, jadi dari yang jumlah kolomnya, misalnya T11 plus T21 plus T31 dan seterusnya, ini masuknya ke D1 atau trip attraction. Nah, di sini nanti ada total perjalanan. Nah, di sini untuk perhitungannya dari total OI. Jadi ini nanti di total ke bawah, kemudian yang total DJ ini nanti di total ke kanan, nanti jumlahnya sama harusnya ya antara total OI dan total DJ. Kalau di sini berbeda antara total OI dan total DJ, berarti perhitungannya ada yang salah. Nah, kemudian untuk sel matriks asal tujuan, jumlah arus lalu lintas kendaraan, penumpang, dan barang diperoleh dari hasil survei. Kemudian perkiraan jumlah perjalanan yang terjadi dihubungkan dengan data saat ini dengan faktor pertumbuhan arus lalu lintas atau nanti E ya, ini namanya. Kemudian terdapat beberapa metode matematik statistik untuk mendapatkan MAT yang akan datang. Nah, ini untuk metode memperkirakan MAT. Di sini ada metode konvensional dan metode tidak konvensional, di mana untuk metode konvensional di sini ada metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung di sini ada roadside interview, jadi interview di pinggir jalan. Kemudian ada passenger interview, ini interview penumpang. Kemudian ada home interview atau interview di dalam rumah. Kemudian ada foto udara. Kemudian untuk metode tak langsung di sini masih dibagi menjadi dua, ada metode analog dan metode sintetis, di mana metode analog ini ada metode seragam, kemudian ada batasan bangkitan dan tarikan, kemudian ada rata-rata atau average, kemudian ada fratar, bit rate, dan furnace. Untuk metode sintetis di sini ada model opportunity, model gravity, dan model gravity opportunity atau GO. Nah, untuk pertemuan ini kita untuk distribusi perjalanan, kita hanya membahas tentang metode analog karena keterbatasan waktu ya. Kemudian untuk metode tidak konvensional, ini di sini ada metode berdasarkan arus lalu lintas. Ini mencakup ada estimasi entropi maksimum dan model estimasi kebutuhan transportasi. Nah, ini contoh perhitungannya. Misalkan kita menghitung dari ruas suatu jalan. Jadi misalnya di sini ada persimpangan 4 ya. Misalkan di sini ada ruas 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini ada matriks asal tujuan ya. Jadi ada dari asalnya dan ke atau tujuannya. Nah, kita misalkan ya, di sini ada ruas 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada dari 1 ke 1. Berarti kan di sini dari 1 ke 1, maka jumlah perjalanannya 0. Kemudian di sini misalkan dari 1 ke 2. Berarti dari ruas 1 ke ruas 2. Berarti yang belok kiri. Nah, di sini ada angka 26 atau jumlah perjalanannya. Maka di sini ditulis 26. Begitupun dengan ini ya, misalkan dari 1 ke 3. Dari 1 ke ruas 3. Berarti yang lurus ya, arah lurus. Dan di sini nilainya adalah 54. Maka di sini ditulis 54. Dan seterusnya, misalkan dari ruas 2 ke ruas 1. Dari 2 ke ruas 1 berarti yang belok kanan. Nah, di sini nilainya 5, maka di sini juga 5. Kemudian kita jumlahkan ya. Misalkan untuk yang baris berarti yang zona asal kita jumlahkan 26 plus 54 plus 20, maka di sini nilai OI-nya adalah 100. Begitupun yang DD ya, atau yang kolom tadi yang trip attraction berarti kita tinggal jumlahkan yang ke bawah. Misalkan 5 plus 40 plus 5, 5-nya adalah 50 dan seterusnya. Di mana di sini 1600 ini penjumlahan dari OI ini yang baris 1 sampai baris 4, kemudian yang DD ini dari kolom 1 sampai kolom 4 ya. Di sini harusnya di sini sama semua nilainya 1600. Apabila nanti ketika dijumlahkan hasilnya berbeda, berarti ada perhitungan yang salah. Nah, ini sama juga contohnya. Kemudian selanjutnya, nah ini yang tadi ya. Jadi model seberang perjalanan ada model growth factor dan model sintetik. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang model growth factornya. Oke. Nah, ini untuk persamaan umum faktor pertumbuhan atau growth factor.
Jadi model faktor pertumbuhan adalah pendekatan pemodelan distribusi perjalanan yang paling sederhana dengan persamaan umum sebagai berikut, di mana TID untuk T besar ini adalah perjalanan pada masa mendatang dari I ke D sama dengan TID kecil ini adalah perjalanan pada masa sekarang dari I ke D dikalikan E. E ini adalah faktor pertumbuhan. Kemudian yang pertama di sini ada metode tanpa batasan, yaitu model seragam atau uniform. Di sini rumusnya sama yang tadi ya, TID besar untuk T besar sama dengan TID T kecil, yaitu perjalanan pada masa sekarang dari I ke D dikalikan E atau faktor pertumbuhan tadi. Di sini asumsinya pertumbuhan lalu lintas dianggap sama untuk seluruh daerah. Kesalahan akan terjadi pada kota-kota yang mempunyai tingkat pertumbuhan rata-rata yang tidak merata. Nah, ini untuk filosofi metode seragam. Ini misalkan ya, dari zona I atau zona asal menuju ke zona J dan zona K. Di mana untuk I ke J ini jumlah perjalanan atau jumlah lalu lintasnya adalah TIJ, kemudian untuk I ke K ini jumlah perjalanan adalah TIK. Di sini ada distribusi sekarang ya untuk bangkitan perjalanan, misalkan ada 840 perjalanan. Kemudian di sini tingkat pertumbuhannya adalah 2 pada tahun ke N, di mana jumlah perjalanan pada TIJ dari I ke J tadi adalah 500 perjalanan. Kemudian untuk yang TIK, perjalanan dari I ke K tadi adalah 340 perjalanan misalkan nilainya. Kemudian kita hitung untuk distribusi tahun ke N. Jadi bangkitan perjalanan kita kalikan 2 ya, karena tadi tingkat pertumbuhannya ada 2. Jadi 840 kali 2 yaitu 1.680 perjalanan. Kemudian untuk TIJ ini kita kalikan 2 dari TIJ awal atau distribusi yang sekarang tadi, berarti 500 kali 2 itu 1000. Kemudian untuk TIK-nya 340 dikalikan 2, 680 perjalanan. Ini untuk filosofi metode seragam. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada data survei tahun 2008 ya. Di sini ada jumlah perjalanan per masing-masing. Jadi T11 nilainya 20, T21 40 dan seterusnya. Kemudian di sini ada OI dan DD. Nah, di mana ini OI dan DD ini perjalanan pada masa sekarang. Nah, kemudian di sini di bawahnya ada OI untuk O besar dan DD, di mana D-nya D besar. Nah, ini adalah untuk perjalanan pada masa mendatang, di mana untuk yang warna hijau ini sudah ditentukan juga ya dari soal juga atau dari data yang ada ini sudah ditentukan. Kalau OI ini kan sudah kalian bisa hitung sendiri dari jumlah perjalanan tadi, misalkan yang ini yang baris berarti kalian tinggal jumlahkan ke kanan ini dapat nilai OI. Kemudian untuk DD yang kecil ini tinggal jumlahkan ke bawah nanti didapat nilai DD ini. Nah, untuk yang hijau tadi saya sudah bilang ya, ini sudah ada dari soal dan ini nilainya tidak berubah sampai pengulangan sampai akhir ini nilainya tidak berubah, jadi tetap. Kemudian di sini ada EI dan ED, di mana EI dan ED ini adalah tingkat pertumbuhan untuk zona I dan zona D. Nah, ini untuk mencari nilai EI ini tinggal dibagi aja. Nilai OI untuk O besar dibagi dengan OI untuk O kecil. Jadi 500 dibagi 250 ini 2. 300 dibagi 300 ini 1 dan seterusnya. Sehingga didapat nilai ini ya. Untuk EI-nya. Untuk ED sama juga berarti D untuk D besar dibagi dengan DD untuk D kecil. Berarti 300 dibagi 301. 750 dibagi 250, 3 dan seterusnya. Sehingga ini tadi udah didapat dari soal 350. Kalau yang ini kan tinggal dijumlahkan tadi ya. Untuk jumlah OI sama jumlah DD didapat nilai 1750. Nah, untuk ini faktor pertumbuhan ini dapat nilai dari 350 ini dibagi 1750. Didapat nilai faktor pertumbuhannya 2. Sehingga di sini total pergerakan lalu lintas di dalam daerah kajian meningkat sebesar 100% pada masa mendatang dari 1750 menjadi 3.500 pergerakan. Sehingga nanti faktor pertumbuhannya adalah 2. Dengan metode seragam, secara sederhana semua sel MAT atau TID dikalikan dengan faktor 2 untuk mendapatkan MAT pada masa mendatang, seperti tabel di bawah ini. Jadi yang ini ya, menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini TID untuk pergerakan pada masa mendatang adalah perjalanan pada masa sekarang dikalikan E atau faktor pertumbuhan. Jadi ini tinggal dikalikan. Nilai 40 ini hasil perkalian MAT sebelumnya. Jadi tinggal di 20
dikalikan 2 hasilnya 40, kemudian misalkan yang ini 40 dikalikan, faktor pertumbuhan tadi 2 ya, dikalikan 2 jadi 80. Misalkan yang ini T, 1, 2, jadi di sini nilainya 40 dikalikan 2 jadi 80 dan seterusnya. Sehingga nanti nilai OI-nya pasti berubah ya, karena yang tadi TID yang kecil tadi dikalikan 2 semua. Jadi nanti di sini ada, jumlah berbeda, yang tadinya di sini jumlahnya 1.750 ya, kemudian menjadi 3.500. Kemudian yang hijau ini nilainya sama, seperti yang di awal, tidak berubah sama sekali. Sehingga nanti didapat nilai II sama ED, sekian ya. Dari, dibagi tadi OI besar dibagi OI kecil, 500 dibagi 500, 1 dan seterusnya. Nah, nanti, untuk faktor pertumbuhannya menjadi 1 ya, karena ini tadi 3.500 dibagi 3.500, jadi nilainya 1. Nah, ini untuk yang metode seragam. Kemudian selanjutnya ada metode dengan satu batasan, di mana yang pertama ada metode dengan batasan bangkitan. Nah, untuk metode ini digunakan jika informasi yang tersedia adalah perkiraan bangkitan pergerakan pada masa mendatang, sedangkan perkiraan tarikan pergerakan tidak tersedia atau dapat juga tersedia tetapi dengan tingkat akurasi yang rendah. Di mana rumusnya TID, perjalanan pada masa mendatang dari IKD sama dengan TID kecil, perjalanan pada masa sekarang dari IKD dikalikan II. Ini adalah tingkat pertumbuhan zona bangkitan. Nah, contohnya seperti ini. Tabel perhitungan MAT pada masa mendatang menggunakan metode dengan batasan bangkitan. Nah, ini data-datanya sama seperti yang tadi ya, yang pertama tadi yang metode seragam. Ini nilai EI-nya juga dapatnya sama dari OI besar dibagi OI kecil. Untuk yang hijau ini nilainya tidak berubah sama sekali dari awal, nilainya tetap. Kemudian di sini faktor pertumbuhannya ada 2. Kemudian kita cari untuk batasan bangkitan ya, metode dengan batasan bangkitan TID sama dengan TID, perjalanan pada masa sekarang dikalikan EI. EI-nya yang ini, berarti kita kalikan aja. Misalkan yang di sini TID-nya 20 dikalikan EI-nya 2, berarti 40. 40 dikalikan EI-nya 2, berarti 80. Misalkan yang bawah ini 40 dikalikan EI-nya 1, berarti 40 dan seterusnya. Sehingga nanti nilai OI kecil sama DD kecil ini berbeda ya, karena tadi dikalikan oleh EI ini hasilnya untuk yang TID tadi. Sehingga nanti didapat nilai EI-nya adalah 1 semua. Untuk yang ED nilainya diabaikan. Jadi kita hanya mencari nilai EI ini 1 semua. Ini untuk batasan bangkitan. Sehingga terlihat bahwa metode dengan batasan bangkitan menjamin total bangkitan pergerakan setiap zona pada masa mendatang sama dengan yang diharapkan. Terlihat dari nilai EI-nya 1 untuk seluruh zona. Begitu juga total pergerakan pada masa mendatang untuk seluruh daerah kajian sama dengan yang diharapkan. Jadi nilai EI-nya harus 1 semua. Ini untuk metode dengan batasan bangkitan. Kemudian selanjutnya metode dengan batasan tarikan. Metode ini digunakan jika informasi yang tersedia adalah perkiraan tarikan pergerakan pada masa mendatang, sedangkan perkiraan bangkitan pergerakan tidak tersedia atau dapat juga tersedia tetapi akurasinya rendah. Nah, ini rumusnya sama, cuma nanti di sini karena ini yang tadi dikalikan EI, kemudian yang ini dikalikan ED. Jadi kebalikannya, di mana ED ini adalah tingkat pertumbuhan zona tarikan. Kita lihat contohnya, ini soalnya sama seperti yang tadi ya, untuk yang zona metode bangkitan tadi, ini nilainya sama semua. Nah, ini rumusnya yang digunakan adalah beda. Kalau tadi dikalikan dengan EI, maka untuk metode dengan batasan tarikan, ini kita kalikan dengan ED-nya ini. Jadi misalkan yang ini ya, TID dikalikan ED. Di sini misalkan 20, ED-nya 1, berarti di sini nilainya 20. Kemudian yang ini misalkan 40, kemudian ED-nya 3, berarti 40 kali 3, 120 dan seterusnya ya, sehingga nanti didapat nilai OI sekian, kemudian DD sekian, kemudian yang di warna hijau ini untuk OI besar ini nilainya sama seperti yang awal. Kemudian EI ini tinggal dibagi saja, OI besar dibagi dengan OI kecil, dapat nilai sekian. Kemudian ini juga DD besar dibagi DD kecil. Nah, ini harus hasilnya 1 semua untuk yang metode dengan batasan tarikan. Sehingga di sini terlihat bahwa metode dengan batasan tarikan menjamin total pergerakan atau total tarikan pergerakan setiap zona pada masa mendatang sama dengan yang diharapkan. Yaitu terlihat dari nilai II, bukan II ya, ini adalah ED.
ED-nya adalah 1 untuk untuk seluruh zona. Begitu juga dengan total pergerakan pada masa mendatang untuk seluruh daerah kajian sama dengan yang diharapkan. Ini untuk metode dengan batasan tarikan. Kemudian selanjutnya ketiga kita bahas tentang model rata-rata atau average. Di sini metode rata-rata adalah usaha pertama untuk mengatasi adanya tingkat pertumbuhan daerah yang berbeda-beda. Metode ini menggunakan tingkat pertumbuhan yang berbeda untuk setiap zona yang dapat dihasilkan dari peramalan tata guna lahan dan bangkitan lalu lintas. Di mana rumusnya adalah seperti ini. Nanti kita bahas di belakang ya. Jadi jika model ini digunakan, total feature trip akan dihasilkan tidak sama seperti yang dihasilkan dari tahapan bangkitan perjalanan. Itu ini. Kemudian kita lanjut aja ya untuk filosofi metode rata-rata. Ini ya, misalkan dari zona E ke zona J dan ke zona K, di mana tingkat pertumbuhan atau faktor pertumbuhan untuk zona asal atau zona E adalah 2, kemudian untuk untuk zona J adalah 3, kemudian untuk zona K adalah 1,8. Berarti ini kan tingkat pertumbuhannya berbeda ya antara zona asal dan zona tujuan. Nah, kita misalkan di sini distribusi untuk sekarang bangkitan perjalanan adalah 840 perjalanan. Kemudian tingkat pertumbuhan untuk tahun ke N untuk zona asal atau zona I misalkan 2, kemudian zona tujuan tadi zona J 3, kemudian untuk zona K adalah 1,8. Kemudian untuk jumlah lalu lintas untuk TIJ itu 500 perjalanan, kemudian untuk TIK adalah 340 perjalanan. Kemudian perhitungan untuk distribusi tahun ke N untuk bangkitan perjalanan kita kalikan 2. Jadi dari 840 menjadi 1680 perjalanan. Kemudian perhitungan untuk EIJ sama dengan zona asal ditambah zona tujuan dibagi 2 ya, pakai rumus yang tadi yang ini. Sehingga di sini adalah zona asalnya 2 ditambah J-nya 3, kemudian dibagi 2. Kemudian untuk EIK, untuk yang perjalanan dari I ke K tadi, untuk EIK, ini EIK-nya adalah 2, zona asalnya plus zona K-nya 1,8 dibagi 2. Kemudian di sini TIJ adalah perkalian antara yang ini, perjalanan tadi untuk yang jumlah perjalanan sekarang 500 perjalanan dikali hasil dari 2 plus 3 dibagi 2 tadi. Sehingga ketika dikalikan, itu hasilnya adalah untuk TIJ adalah 1250 perjalanan, kemudian untuk TIK, berarti kita tinggal kalikan yang tadi 340 perjalanan dikalikan EIK tadi nilainya, sehingga hasilnya untuk TIK adalah 646 perjalanan. Nah, ini contoh ya untuk trip distribution dengan metode average. Di sini ada data yang sama dengan data-data yang sebelumnya, di mana nanti untuk mencari TID atau untuk perjalanan di masa yang akan datang adalah menggunakan rumus yang seperti ini, kemudian EI sama ED bisa seperti ini. Nah, ini adalah untuk pengertian-pengertiannya. Oke, nah di sini untuk pengulangan pertama, nah di sini ada angka 30, ini dapatnya dari mana? Nah, ini kita menggunakan rumus yang tadi, rumus yang sebelumnya yang ini. Jadi TID adalah TID, berarti yang kita misalkan mencari yang T11 ya, berarti yang angka 20 ini ya. TID berarti 20 dikalikan EI, EI-nya berarti 2, ditambah ED-nya 1, berarti 20 dikalikan 2 plus 1 dibagi 2. Nah, itu didapat nilai 30 dan seterusnya ya. Cara mencarinya sama. Kemudian di sini nilai OI-nya sudah pasti berbeda ya, karena perkalian juga berbeda. Sehingga nanti didapat nilai OI kecil ini, kemudian nilai EI-nya juga dicari, ini ED-nya juga. Nah, ini pengulangan, ini akan terus dilakukan sampai nilai OI kecil dan OI besar ini sama, atau nilai DD kecil dan DD besar ini juga sama, atau nilai EI ini 1 semuanya, untuk ED juga 1 semua. Jadi nanti kita akan melakukan pengulangan sampai nilainya sesuai dengan yang ini ya. Pengulangan terus dilakukan sampai OI kecil sama dengan OI besar, DD kecil sama dengan DD untuk DD besar ini, atau EI dan ED-nya nilainya 1 semua. Jadi untuk soalnya tadi atau datanya tadi, kita melakukan pengulangan sampai 20 kali pengulangan sampai ini nilai OI kecil dan OI besar sama, nilai EI dan ED-nya juga sama ya, 1 semua. Nah, untuk perhitungan, nah ini tadi kita dapat nilai 30 kan dari data sebelumnya.
dari TID sebelumnya. Nah, ini 20. Maka untuk pengulangan yang seterusnya, misalkan untuk pengulangan kedua, kita pakai data yang pengulangan pertama ya. Jadi TID-nya kita pakai yang 30 ini, sehingga nanti didapat hasil 24,83 ini, dan seterusnya. Begitu caranya. Sehingga untuk pengulangan 20, akhirnya kita dapat nilai sekian. Untuk EI sama ID-nya 1, OI kecil dan OI besarnya sama nilainya. Untuk DD kecil dan DD besar, nilainya juga sama. Sehingga di sini finish ya. Tuh. Ini untuk metode rata-rata atau average. Nah, ini untuk catatannya. Metode analog mudah dimengerti dan hanya memerlukan data MAT sekarang dan angka faktor pertumbuhan zona di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, proses iterasi yang sederhana. Kemudian yang ketiga, jika digunakan pada wilayah studi yang stabil, memungkinkan untuk mendapatkan hasil dengan tingkat ketepatan tinggi. Kemudian metode analog memerlukan data MAT yang lengkap atau mahal ya, dilihat dari perhitungan survei tadi. Kemudian yang kelima, jika ditemukan pergerakan antar zona adalah nol, maka tidak dimungkinkan untuk meramalkan pergerakan yang akan datang. Sehingga memang harus ada nilainya pada setiap zona tadi. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sekian. Selanjutnya kita akan bahas tentang trip distribution bagian kedua. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.